إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان لا إله إلا الله محمد رسول الله بالنبيين الجم من أبينا آدم وبنوح الأقدم وخليل الرحمن لا إله إلا الله محمد رسول الله بأهل تربة بشار والفقيه المشهار وبآل علو الأبرار من بهم حالي زان لا إله إلا الله محمد صلى عليه يا صمد يا معطي بالعطاء لا تبطي جد لهذا المخطي بالرضا والغفران لا إله إلا الله محمد رسول الله جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان لا إله إلا الله لا إله إلا الله الفقير المحضار قائما بالأسحار قائلا يا ستار جد لنا بالغفران لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من آمنين.
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Para hadirin, para jamaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda, begitu juga yang hadir dari sekitar Mandar. Panjatan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, tiada terbatas, tiada terbilang, tiada terkira, tiada terhingga. Salawat serta salam semoga tercurah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau, para keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau di dunia sampai hari kiamat dan sampai berkumpul bersama Nabi Muhammad di surga Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan apa yang kita baca di masjid yang mulia ini, masih di akhir surat Al-Infitar. Allah berfirman, Innal abrara lafi na'imin wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Innal abrara la fi na'im. Sesungguhnya orang-orang baik, orang-orang yang berbuat amal yang baik, la fi na'im, akan berada di dalam kenikmatan, yaitu surga Allah.
wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat tidak baik, yang bermaksiat, apalagi kafir, lafi jahim, maka sungguh akan berada di dalam siksaan neraka jahim, neraka yang sangat membakar. Yaslaunaha yaumaddin, yang mereka orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat akan masuk ke dalam neraka jahim yaumaddin, di hari pembalasan nanti. Yaumaddin, hari kiamat, dan setelahnya itu Bapak Ibu dikatakan juga dengan nama Yaumaddin, harinya agama. Maksudnya adalah hari pembalasan. Makanya dikatakan ad-dunya darul amal wala jazaa fihi, wal akhirah darul jaza wala amala fihi. Dunia ini tempatnya beramal, tidak ada pembalasan di sini. Di akhirat nanti tempatnya pembalasan, tidak ada amal di sana nanti. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di antaranya apa? Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Dan banyak lagi ayat-ayat yang Allah awali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Apa Bapak Ibu di antara maksudnya? Kalau Allah panggil dengan orang-orang beriman, nggih, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang siap beramal dengan mengharap balasan kelak di akhirat. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, balasan itu nanti di akhirat, dan kita percaya itu. Karena yang menyampaikan bukan stasiun televisi, yang menyampaikan bukan bupati, yang menyampaikan bukan berita di koran, yang menyampaikan bukan berita sembarangan di YouTube, tapi yang menyampaikan Allah dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita yakin dan percaya Nabi tidak mungkin berbohong.
sehingga nanti balasan nanti di akhirat. Bahkan juga dikatakan oleh para ulama, sebagian ulama mengatakan Allah tidak mau membalas di dunia karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, eman kalau dibalas di dunia. Kenapa? Di dunia sebentar saja. Allah kepingin balas kita itu dengan balasan yang selamanya, tidak berhenti-berhenti. Kalau dibalas di sini kan sebentar saja. Dikasih kenikmatan di sini kan terbatas di sini nih. Dan juga di sini Bapak Ibu ada sifat bosan ya. Dikasih di sini terbatas. Disuguhi makanan seenak apapun ada batasnya. Dikasih makan, katakan makanan favoritnya sate, nggih, terus disuguhi sate. Mau habis berapa sih satenya? 100 tusuk masuk? Terbatas. Minuman favoritnya apa? Jus mangga. Mau disuguhi berapa gelas? 2 timba masuk? Terbatas. 1 gelas 2 gelas memaksa sudah. Mau diberikan kehidupan, mau diberikan tempat tinggal yang mewah. Berapa lama sih Bapak Ibu tinggal di sini? Berapa lama sih? Katakan sekarang dikasih rumah mewah sudah, seperti istananya Fir'aun, seperti istananya Ratu Balqis. Mau berapa lama sih di sini Bapak Ibu? Di Mandar mau berapa lama sih? 100 tahun Ibu? 50 tahun dari sekarang? Semoga panjang umur, sehat afiat. Cuman tetap terbatas. Terbatas Bapak Ibu. Dan juga di sini ada bosan. Rumahnya sudah bagus, mewah sudah rumahnya. Wah, luar biasa. Kolam renangnya ada, halamannya luas, tingkat 3 rumahnya. Ada liftnya, mobil jejer, kolam renangnya ada. Ya keluar juga, kemana ditanya? Liburan kemana? Ke Bali. Loh, sampai ke Bali masuk ke hotel, hotelnya ada kolam renangnya juga. Loh kan sama yang di rumahnya itu. Kenapa? Alasannya bosan. Hotel yang ditinggali di Bali kalah jauh indahnya sama rumahnya. Hotel yang ditinggali di Bali lebarnya jauh kalah sama lebar kamar di rumahnya. Sudah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, balasan nanti Allah sediakan di akhirat, bukan di surga. Bukan di dunia. Bahkan kalau kita baca ceritanya orang-orang soleh terdahulu Bapak Ibu ya, sampai mereka itu lebih memilih untuk hidup dengan sederhana, makannya sederhana, tempat tinggalnya sederhana, berpakaian sederhana, berkendaraan sederhana. Apa Ibu Bapak pertimbangan mereka apa diantaranya? Ya nomor 1 ikut Kanjeng Nabi Muhammad. Nomor 1 ikut Nabi Muhammad. Yang nomor 2 Bapak Ibu dimuliakan, pertimbangannya apa? Mereka punya keyakinan kenikmatan yang di dunia ini itu mengurangi kenikmatan di akhirat yang akan diterima.
ibarat punya jatah 100. Kok dipakai di dunia? Dipakai berapa? 30, sisa 70 di akhirat. Mereka tidak mau, mereka kepingin 100 di akhirat semuanya. Karena tadi itu di akhirat tidak selesai terus lama-lamanya. Nanti dibalas nanti. Yang baik akan Allah balas dengan naim surga, yang berbuat jelek Allah akan balas dengan lafi jahim, neraka jahim. Wa ma hum anha bighaibin. Dan nanti di sana ibu tidak ada dikeluarkan. Wa ma hum anha bighaibin, mereka tidak akan dikeluarkan. Yang masuk di surga tidak akan keluar dari surga. Yang masuk neraka tidak akan keluar dari neraka. Yang kafir-kafir itu. Jadi bapak ibu kalau sudah masuk surga tidak mungkin keluar sudah. Okay? Dalam sebuah hadis disebutkan, ketika sudah orang-orang beriman masuk di surga, okay? Kemudian ada suara, kurang lebihnya pemahamannya seperti ini, okay? Kemudian ada suara, pengumuman bahwasannya ada sesuatu yang ingin Allah wujudkan kepada panjenengan sekarang. Kaget penduduk surga. Mereka akan berkata, apalagi? Tidakkah Allah sudah mengampuni dosa kami? Tidakkah Allah sudah memberatkan daun timbangan kebaikan kami? Tidakkah Allah sudah berikan kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, terlintas di hati siapapun? Wah, ini penduduk surga sudah kaget-kaget sudah. Apalagi ini? Apa pengumuman terakhir kepada penduduk surga? Saksikanlah hai penduduk surga, Allah telah ridha kepada kamu semua. Allah tidak akan pernah marah kepada kalian selama-lamanya. Allah sudah ridha, Allah tidak akan ngamuk selama-lamanya. Mau apa bebas. Wah, itu puncak kenikmatan tertinggi itu. Mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan cita-cita kita, selalu kita minta di dunia. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya panjenengan diundang sama Bapak Presiden, disiapkan gedung mewah dengan beraneka macam fasilitas mewah. Okay? Disuruh tinggal di sana, makan enak, tidur enak, kamarnya hebat, mobil mewah. Cuma tetap bapak ibu, okay? Di hati ada ganjel. Kenapa? Khawatir kita bersikap, bertingkah laku salah, diusir sama presiden. Okay? Habis makan di meja tidak diringkesi, kelihatan di CCTV, langsung turu. Besoknya ada surat masuk, diantar petugas, dibuka suratnya, mohon 24 jam, 1 kali 24 jam keluar dari ruangan ini, dari tempat ini. Diusir. Kenapa? Habis makan piringnya tidak diringkes, atau habis ke toilet tidak disiram terus, atau habis pakai mobil tidak dimandikan terus, mobilnya kotor. Tetap ganjel bapak ibu ya, walaupun dengan fasilitas yang mewah tetap ganjel.
ini awas keliru ini awas keliru ini. Tapi nanti di surga katanya bahasa anak-anak sekarang los sudah, tidak ada peraturan sudah. Allah ridha, Allah tidak ada murka kepada kalian. Wow, itu sudah Bapak Ibu kenikmatan yang luar biasa. Begitu juga penduduk neraka. Disebutkan dalam keterangan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nggih, jerit-jerit, minta tolong, minta bantuan. Kenapa Bapak Ibu? Tak dihiraukan, tak dijawab, tak direken. Padahal dulu di dunia, gini saja sudah yang berdiri 10 sudah. Ketika di dunia gini saja, wah 10 yang berdiri ngerjakan tugasnya itu. Gini saja, wah beres sudah. Nanti di neraka tak dirungokkan. Apa dirungokkan ini? Tak dihiraukan. Sekian lamanya. Sakit ya Allah, sakit ya Allah, sakit ya Allah. Berpuluh tahun Bapak Ibu, ratusan tahun gitu tuh, tak dihiraukan. Itu sakit di atas sakit itu. Wa ma hum anha bighaibin, tak dikeluarkan sama sekali. Okay. Lembaga napa? Pemasyarakatan LP ya. Baratnya rumah sakit Belambangan itu. Itu kan di penjara. Tapi ada saat-saat keluar kan nggih. Keluar ke masjidnya, ikut sholat, dengarkan pengajian, diundangkan ustadz, keluar ke lapangan atau keluar untuk makan. Coba bayangkan Bapak Ibu di penjara 5 tahun tak metu-metu di situ, gimana itu? Apalagi buat mereka ada hukuman kalau tidak nurut dengan peraturan LP itu, dimasukkan ke ruangan khusus, ruangan tikus. Wa ma hum anha bighaibin, mereka tidak akan dikeluarkan. Wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu apa itu hari agama? Allah tanya gitu gitu. Tahukah kamu apa hari agama itu? Thumma ma adraka ma yaumuddin. Allah ngomong lagi, Allah bicara lagi. Kamu tahu enggak hari agama? 2 kali Bapak Ibu Allah ngomong. Sampeyan tahu enggak mobil saya? Sampeyan tahu enggak mobil saya? Wah, ini pasti mobilnya hebat ini nggih. Enggak mungkin kan mobil saya pickup tahun 87 kan, enggak mungkin. Pasti yang mau diceritakan sesuatu yang dahsyat, luar biasa. Allah bilang, kamu tahu enggak hari agama? Kamu tahu enggak hari agama? Apa kemudian Allah katakan? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, hari di mana seorang jiwa pun tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain sedikit pun. Wal amru yauma idzil lillah, segala urusan di hari itu di bawah kontrol Allah Subhanahu wa taala. Angge kepalanya adil, buat program, bagus programnya, anak buahnya khianat, kan bisa Bapak? Angge. Kalau seperti itu. Angge, kalau seperti itu harus adil, bagi yang rata. Ini temenanan ngomongnya nih, bukan awu-awu. Ada yang awu-awu,
Ada yang cuman ya awal ada. Ini tidak temenanan, yang adil, yang benar, yang jujur, bagi rata. Kan punya anak buah ditugaskan itu. Situ 10, sana 10, barat 10, timur 10, selatan 10, utara 10. Kan maunya gitu. Sampai bukan 10, tinggal 3. Ada biaya admin tinggal 9. Habis itu turun lagi ke bawahnya tinggal 7. Turun lagi tinggal 5, turun lagi tinggal 3. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, di sini ini ya sudah seperti ini, sudah seperti ini. Itu pejabatnya korupsi, yang ngomong ini coba yang ngomong suruh jadi juga, awas lebih santak nanti. Itu pejabat korup, coba yang ngomong suruh jadi pejabat juga, awas lebih gawat nanti. Artinya semua punya kesempatan, semua punya celah di sini nih. Semua punya celah ini. Makanya disebut oknum, oknumnya. Tidak semuanya elek, tidak semuanya juga bagus. Kadang teman-teman di dalam itu sedang perang juga di dalam itu, yang baik musuh yang tidak baik, rebutan juga. Tapi nanti di sana tidak ada, di akhirat tidak ada. Wal amru yauma idzin lillah. Semua urusan di bawah kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Siapapun saja tidak punya wewenang, hak, kesempatan, celah untuk memberikan manfaat kepada siapapun walaupun sedikit. Tidak bisa. Kemudian ditanya, ada pertanyaan, inna ba'dhan nas al-maghbulin yamlikuna syafa'ah li ghairihim. Nah, bagaimana dengan keterangan bahwasannya nanti di hari itu, di hari kiamat, di hari akhirat, ada orang-orang yang Allah terima amal ibadahnya, ada orang-orang yang Allah angkat derajatnya, para nabi, para rasul, para aulia, para ulama, Bapak Ibu nggih. Dan itu sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang banyak, itu Allah berikan hak untuk memberikan pertolongan, atau dengan bahasa syafaat. Termasuk yang paling utama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana nanti dengan ayat ini? Allah bilang, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Di hari seorang jiwa pun tidak mampu memberikan manfaat kepada yang lain sedikit pun. Gimana dengan ayat yang lain? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Di hari nanti tidak ada yang bisa nolong di sisinya kepada siapapun saja, illa bi'idznih, kecuali yang Allah kasih izin. Ini tidak ada yang bisa bantu, tidak ada yang bisa nolong. Semua kontrol dari Allah, semua aturan dari Allah, tidak ada celah. Cuman Bapak Ibu nanti Allah pilih, nanti yang bisa nolong Allah pilih. Nomor 1 Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebutkan dengan doa yang selalu kita panjatkan, wab'adhu maqamam mahmudan ladzi wa'adta. Ya Allah, utuslah Kanjeng Nabi Muhammad kepada pangkat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Allah. Apa itu? Nabi Muhammad sang pemberi syafaat utama. Jadi kita minta semoga Allah seperti itu. Semoga katut dalam syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga kan ada yang Allah kasih izin untuk memberikan syafaat, karena nanti ada Allah
orang-orang yang Allah pilih untuk memberikan pertolongan kepada yang lain. Allah bilang di ayat ini tidak ada siapapun bisa nolong yang lain. Bagaimana ini maksudnya? Apa kata ulama? Annal manfiyya thubutul milki bil istiqlal wasyafa'ah laysat kadzalik bal la takun illa biidznin khas. Bahwasannya di dalam ayat ini Allah katakan siapapun tidak bisa menolong kepada yang lain, siapapun saja tidak bisa menolong yang lain sedikit pun. Maksudnya adalah semuanya tidak bisa nolong kecuali yang Allah kasih izin khusus. Ya, kamu bisa. Nabi Muhammad nomor 1. Nggih, nabi-nabi nanti Allah kasih juga, para aulia nanti Allah kasih juga, para ulama Allah kasih juga. Bahkan dalam sebuah hadis yang maknanya Nabi Muhammad bersabda, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti ada orang yang Allah ridai, yang Allah berikan pangkat, yang masuk surga dia. Sebelum masuk surga Allah peseni, ayo kamu punya kota 2 orang. Jadi dia punya kota 2 orang saja. Jadi milih 2 untuk dia berikan pertolongan masuk ke surganya Allah. Ada yang 3, ada yang 1 keluarga, ada yang 1 kampung. Makanya dari sudut pandang ini ada anjuran perbanyak punya saudara, perbanyak punya saudara, perbanyak punya teman. Maksudnya teman-teman yang baik. Semoga nanti dapat syafaatnya ini, semoga dapat syafaatnya ini. Tidak dapat ini, semoga dapat syafaatnya ini. Tidak dapat ini, semoga dapat syafaatnya ini. Dan itu bukan hak yang tiba-tiba dia miliki, tidak. Tapi itu hak yang Allah berikan nanti setelah hari kebangkitan. Dipanggil sama Allah. Sudah selesai urusannya beres, dia urusannya beres, dia mau masuk surga, sama Allah bilang, golek konco loro, lepokno. Kamu 1 keluarga boleh masuk. Kamu jatahnya sak kampung ya. Fala tasarrafa li ghairihi fi aslan, tidak ada hak untuk siapapun saja menentukan sikap membantu yang lain. Bi khilafid dunya, beda halnya dengan di sini. Fal abid mutasarrifun fiha, semuanya punya kewenangan untuk memberikan manfaat kepada yang lain, bisa membantu, bisa menolong, enggih. Bisa membantu, bisa menolong, enggih. Sudah salah jelas, bisa ditawar, bisa. Ditok penjara 10 tahun, enggih, judulnya 10 tahun. Enggih, 10 tahun judulnya. Dapat setengah tahun sedang keliling. Ya. Sudah ceritanya macam-macam. Ceritanya macam-macam. Semoga menambah semangat kita untuk Bapak Ibu yang dimuliakan Allah meraih kehidupan yang bahagia di akhirat. Bapak Ibu nggih, di sini nggih terus ibadah kepada Allah. Semua yang terjadi semoga tidak membuat kita kempos, ya. Semoga tidak membuat kita lunglai. Semoga tidak membuat kita tidak semangat untuk beribadah kepada Allah. Apapun yang terjadi, terus ibadah kepada Allah, terus sampaikan yang benar, terus ingatkan kepada yang tidak benar, sembari berdoa kepada Allah semoga sukses dunia akhirat, semoga bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih lana wa qarabatin lana fi dina wa likutli untha wa dhakar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad
وآله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين بكرامة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.